Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Amiruddin dengan NIM 22051760023. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai website atau website sederhana yaitu website pendaftaran siswa baru untuk masuk ke SMA. Nah, yang pertama, ketika kita masuk pertama, maka kita akan disuguhkan halaman login. Kalau misalnya kita belum mempunyai akun, maka kita bisa masuk ke daftar di sini yang akan mengarahkan kita ke bagian registrasi. Nah, ini adalah bagian registrasi. Kita tinggal memasukkan namanya, terserah misalnya 123, bilang saja Nabila, kemudian nama password emailnya 1234@gmail.com. Kemudian passwordnya misalnya 12345678990. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak harus passwordnya itu harus 8 atau lebih nomor atau huruf seperti itu. Nah, setelah kita masuk atau melakukan registrasi, maka kita bisa melakukan login. Kita masuk dengan tadi 1234@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya, kita masukkan login, maka kita akan masuk ke dalam tabel pendaftaran siswa baru tahun 2025 SMA Bintang. Bisa kita lihat di sini ada nomor, NIS, nama, pas foto, dan juga aksi. Kemudian ketika kita akan mendaftar, maka kita bisa memasukkan, misalnya kita mau mendaftar nih, maka kita bisa menambahkan tambah, akan diarahkan ke form tambah data siswa atau data pendaftaran. Misalnya kita masukkan NIM-nya 12345 dengan nama Jake, jenis kelamin laki-laki, tempat lahirnya misalnya di Bontang. Kemudian tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 2001, alamatnya misalnya di Bontang. Asal sekolahnya SMK 1. Nilai akhirnya misalnya 100, dan kita pilih fotonya. Untuk pas fotonya ini J, kemudian kita tambahkan. Nah, maka setelah kita menambahkan, dia akan masuk ke sini. Nah, bisa kita lihat 12345 Jake dengan fotonya. Nah, kita juga bisa melihat data lengkap yang telah tadi kita isikan di tabel selanjutnya, di mana ini adalah tabel data lengkap daripada siswa baru atau pendaftaran siswa yang mendaftar baru untuk masuk ke SMA Bintang ini. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Misalnya kita mau mengedit Kim Sonu ini, kita bisa mengedit. Misalnya ini kita edit dari tempat lahirnya Korea menjadi Bontang. Misalnya alamatnya juga di Bontang. Misalnya SMP-nya SMP 1. Nilainya misalnya 96. Kemudian kita edit. Setelah kita edit, maka bisa kita lihat di data lengkapnya tadi. Di sini bahwa Jungun yang tadi di Korea sekarang lahir di Bontang, Kim Sonu yang tadi lahirnya di Seoul jadi di Bontang, kemudian asal sekolahnya jadi di SMP 1 dan nilainya jadi 96. Itu adalah fungsi daripada edit. Kemudian ketika kita akan melakukan hapus, misalnya kita ingin menghapus suatu data, misalnya kita sudah tidak mau lagi masuk ke SMA yang kita inginkan ini dan kita ingin menghapus datanya, maka kita hapus di sini. Kita hapus Lee Hee-sung. Nah, di sini maka Lee Hee-sung sudah terhapus. Bisa kita lihat di sini namanya tidak ada lagi Lee Hee-sung-nya. Kemudian di sini juga sudah tidak ada, seperti itu. Nah, setelah itu dari pendaftaran siswa baru ini kita bisa melihat juga untuk codingannya sendiri. Bisa kita lihat di sini.
Untuk viewsnya sendiri ada edit, ada tampilan untuk edit, ada tambah, ada tampil. Yang pertama yang tadi ada memperlihatkan banyak, yaitu nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, dan nilai akhir serta aksi yang akan kita lakukan. Kemudian ada tampil 2 blade yang tadi ini kita tampil 2 ini adalah yang tadi kita lihat ada fotonya di sini. Nah, dengan rute seperti ini. Kemudian ini ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai function dari API-nya yang sudah kami buat juga di bagian websitenya. Nah, apa sih API itu akan dijelaskan oleh rekan saya dan saya akan memberikan contohnya. Di sini kita menggunakan Postman, di mana untuk melihat melihat datanya di sini kita akan melakukan atau kita akan mengcopy URL dari data API di bagian siswanya tadi. Tinggal kita copy saja URL-nya di sini, kemudian kita send, di mana di bagian Postman ini kita masuk ke bagian get data. Nah, setelah ini akan diperlihatkan data-data yang ada di bagian tabel siswanya tadi. Kita tunggu sesaat. Nah, bisa kita lihat di sini dia akan mengambil data-data yang ada di data siswa tadi, data siswa baru. Nah, bisa kita lihat di sini ada ID, NIS, nama, jenis yang merupakan nama jenis kelamin, kemudian tempat, tanggal, alamat, sekolah, nilai, terus untuk created ad, updated ad, sama fotonya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada semua data-data dari siswa-siswa atau pendaftar tadi yang telah mendaftar. Bisa kita lihat di sini dia akan memperlihatkan semuanya. Nah, tapi bagaimana misalnya kalau misalnya kita mau mencari hanya satu siswa saja, maka kita bisa menggunakan atau mencari dari namanya. Karena tadi saya memberikan fungsi untuk mencari dari namanya. Seperti ini misalnya Jungwon ya, kita cari. Nah, maka yang keluar hanya akan dari data Jungwon saja atau data siswa dari Jungwon saja di sini. Nah, bisa kita lihat di bawah sini data Jungwon. Nah, kemudian ini digunakan untuk ini juga bisa digunakan untuk dari back end di Laravel itu kita kirimkan ke front end. Nah, sudah kami buat di sini ada jadi kami sudah membuat sebuah folder namanya frontend, di mana kami mengirimkan data-data dari backend yang ada di Laravel itu kita masukkan ke sini ke bagian frontendnya, di mana kita menggunakan di sini ada index.html, kemudian yang isinya juga ada CSS-nya di atas, kemudian kita masukkan datanya itu menggunakan JS. Di sini ada main JS-nya di sini. Nah, kemudian kita akan melihat nih bagaimana sih bentuknya. Nah, kita bisa melakukan dengan langsung saja di sini melakukan go live. Kita go live, kemudian kita lihat di sini. Nah, akan muncul dari pendaftaran siswa baru, di mana ini akan mengambil API sendiri atau Application Programming Interface itu seperangkat aturan yang memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizka Nurdia dengan NIM akhiran 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Auth Controller dengan middleware. Untuk auth sendiri atau autentikasi itu merupakan proses memastikan identitas pengguna itu benar sebelum mengakses sistem. Nah, untuk codingannya bisa dilihat seperti ini ya. Lalu untuk middleware merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara permintaan dan respons di sebuah aplikasi, di mana dia itu berfungsi sebagai validasi data atau sebagai pengamanan dari aplikasi tersebut.
Di sini bisa dilihat untuk model gasnya sendiri itu merupakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang belum login yang bisa mengakses rute tersebut. Nah, untuk out sendiri berarti dia yang hanya sudah login. Jadi kalau misalnya dia belum login, dia nggak bisa uh, ke tampilan ini. Nah, itu sangkut ke aplikasi PHP ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk guestnya ini kan. Nah, ini kalau misalnya si tamu ini atau si pengguna ini belum login, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Jadi dia akan tetap di tempat login tersebut. Dia nggak bakal bisa keluar. Nah, sama halnya dengan tampilan ini, kalau misalnya dia nggak klik logout, dia nggak akan bisa keluar. Dia nggak bisa ke tampilan login. Mari kita coba untuk tampilannya. Jadi di sini sudah tampak ya daftar siswa baru. Kalau misalnya kita langsung hapus di sini biar kita bisa langsung ke login, dia nggak akan bisa. Dia bakal ke tampilan awal. Kita misalnya ke login ya, dia nggak akan bisa. Kita enter. Nah, dia bakal ke tetap tampilan seperti itu. Jadi kita harus logout terlebih dahulu. Sama halnya dengan yang sebelumnya, kalau misalnya dia sudah di login nih, tapi misalnya dia mau langsung ke tampilan, itu nggak bisa. Dia bakal tetap akan di sini. Dia bakal tetap di login. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.